Halo, perkenalkan nama saya Putu Adi Setiawan dan sekarang saya akan menjelaskan tentang makalah saya yang judul penerapan algoritma greedy untuk pengoptimalan anggaran dalam pembuatan S2. Nah, untuk kontennya sendiri yaitu terdiri dari 5 konten, yaitu abstrak, pendahuluan, penjelasan teori dan metode, hasil pembahasan dan kesimpulan. Nah, untuk abstrak sendiri berisi tentang gambaran umum dari makalah yang telah saya buat, yaitu berisi masalah yang akan saya jelaskan dan bagaimana masalah tersebut akan diselesaikan dengan solusi apa. Itu saja dari abstrak. Kita akan menuju ke section selanjutnya, yaitu pendahuluan. Pendahuluan sendiri berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan juga pendekatan pemecahan masalah. Nah, untuk latar belakang sendiri terdapat 3 buah latar belakang, yaitu pemilihan buah dalam pembuatan es buah yang menurut saya itu membingungkan dan kurang efektif jika anggarannya terbatas. Yang kedua yaitu kombinasi pemilihan es buah yang cocok pada anggaran yang tersedia dan juga mendapatkan jumlah buah yang cukup banyak. Dan yang terakhir itu keterbatasan dalam pemecahan masalahnya, yang mana algoritma yang digunakan mungkin tidak efektif dalam pembuatan es buah. Dan saya akan menceritakan bagaimana algoritma yang sistematis dan optimal. Nah, untuk selanjutnya itu rumusan masalahnya. Rumusan masalah terdapat 3 rumusan masalah, yaitu bagaimana cara memecahkan permasalahan optimasi pembelian es buah, pembelian buah pada es buah menggunakan algoritma greedy, dan yang kedua yaitu bagaimana perbandingan hasil dari setiap algoritma greedy yang digunakan. Dan yang terakhir yaitu bagaimana apa algoritma greedy yang paling efektif pada permasalahan es buah ini. Nah, saja itu tujuan. Nah, tujuan pada makalah ini itu mengetahui pemecahan masalah terhadap optimasi pembelian buah pada es buah menggunakan algoritma greedy. Nah, sehingga itu membandingkan hasil dari setiap jenis algoritma greedy. Yang terakhir itu mengetahui algoritma greedy manakah yang memiliki keefektifan dan pengoptimalan yang paling terbaik. Nah, untuk pendekatan pemecahان sendiri dapat 3 buah langkah, yaitu pemahaman masalah, bagaimana masalah yang akan diselesaikan, dan juga bagaimana masalah tersebut terefek terhadap pada kasus ini yaitu anggaran. Dan yang selanjutnya yaitu memahami algoritma greedy. Nah, memahami algoritma greedy ini saya akan mencari tahu bagaimana algoritma greedy bekerja, bagaimana algoritma greedy dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada, dan apa saja masalah yang dapat diselesaikan oleh algoritma greedy ini. Yang ketiga yaitu menyusun kriteria pembelian buah. Nah, dalam penyusunan kriteria buah ini buah akan dilihat dari segi beratnya dan juga harga buah tersebut. Dan untuk selanjutnya itu mengaplikasikan algoritma greedy. Nah, dalam pengaplikasian algoritma greedy ini bisa jadi saya akan menggunakan kode untuk mengaplikasikan algoritma ini. Yang selanjutnya itu membandingkan hasil. Nah, untuk hasilnya sendiri akan hasil dari pengaplikasian tadi akan dibandingkan bagaimana dia akan memiliki performa dan keefektifan dalam penyelesaian masalah yang saat ini. Dan selanjutnya itu evaluasi dan pemilihan. Nah, dalam evaluasi dan pemilihan ini saya akan melihat perbandingan hasil, dan perbandingan hasil tersebut akan dievaluasi bagaimana hasil yang paling optimal dan efektif dalam pemecahan masalah ini. Dan juga pemilihan ini juga akan memilih algoritma mana yang memiliki
keefektifan pengoptimalan terbaik. Nah, yang selanjutnya itu landasan teori dan metode. Landasan teori sendiri merupakan gambaran atau definisi dari setiap teori yang saya gunakan. Nah, untuk yang pertama itu optimasi. Optimasi sendiri adalah proses untuk mencapai hasil yang optimal ideal. Nah, menurut dictionary yang saya akses pada tahun 2003, optimasi dapat dilihat sebagai cara untuk meningkatkan dan memanfaatkan yang terbaik dari sesuatu yang sudah ada dan membuat sesuatu secara optimal. Nah, untuk knapsack problem sendiri yang akan saya gunakan pada makalah ini. Knapsack problem adalah masalah optimasi kombinasional yang tentang menemukan objek optimal di antara sekumpulan objek menurut Keller, Ulrich Fise, dan G. Fisinger. Dan knapsack problem sendiri dapat dilihat sebagai fungsi berikut, yang mana merupakan iterasi yang B merupakan profit dan X merupakan jumlah item yang akan dimasukkan ke dalam knapsack. Nah, dan knapsack problem sendiri memiliki batasan, yaitu weight dari item yang dikali dengan jumlah item tersebut, yang mana kurang dari kapasitas knapsack. Dan misalnya itu algoritma greedy. Algoritma greedy merupakan suatu metode penyelesaian masalah yang berdasarkan pada prinsip pemilihan langkah terbaik. Nah, menurut Common et al., greedy algorithm bekerja dengan memilih tindakan secara lokal optimal pada setiap tahapannya, namun tidak mempertimbangkan konsekuensi jangka panjangnya. Nah, algoritma greedy sendiri memiliki 3 buah jenis, yaitu greedy by weight, greedy by profit, greedy by density. Greedy by weight memilih item dengan berat yang kecil terlebih dahulu, dan greedy by profit memilih item dengan nilai terlebih besar terlebih dahulu, dan greedy by density memilih rasio nilai berat terbesar terlebih dahulu. Nah, selanjutnya itu metode. Nah, metode ini terdapat 6 buah tahap, yaitu melakukan studi literatur, yang mana saya mencari definisi dari setiap teori yang saya gunakan, dan bagaimana pemahaman saya tentang teori tersebut. Dan selanjutnya itu mengidentifikasi penggunaan algoritma greedy. Nah, pengidentifikasian ini bermaksud untuk mencari bagaimana proses untuk memecahkan masalah pengoptimalan anggaran pada pemilihan buah pedas buah. Nah, usahanya itu merancang algoritma. Nah, merancang algoritma sendiri yaitu merancang bagaimana algoritma greedy dapat digunakan sebagai solusi untuk pemecahan masalah pemecahan masalah pengoptimalan anggaran pada es buah. Nah, untuk selanjutnya itu pengimplementasian algoritma menjadi kode. Nah, algoritma greedy akan dijadikan sebagai kode, yang mana kode tersebut merupakan program dengan bahasa Python yang akan menghasilkan solusi atau hasil yang lebih jelas. Nah, dari program tersebut saya akan mendapatkan hasil, dan hasil tersebut akan dianalisis dan dibahas bagaimana hasil tersebut dibandingkan, dan hasil tersebut dapat ditelaah lebih lanjut. Nah, dari pembandingan dan analisis hasil tersebut, saya akan menyimpulkan bagaimana hasil-hasil dari program saya rancang tadi. Nah, untuk selanjutnya itu hasil pembahasan, di mana hasil pembahasan ini berisi tentang hasil dari algoritma greedy dalam pemecahan masalah
anggaran pada pembelian buah dari sebuah. Nah, pada penerapan algoritma sendiri, algoritma greedy dan algoritma greedy tersebut melakukan algoritma greedy dan algoritma tersebut dengan 3 jenis algoritmanya, yaitu greedy by weight, greedy by profit, dan greedy by density. Nah, greedy by algoritma greedy ini digunakan untuk memilih buah dengan harga terendah dan hasil jumlah buah yang cukup banyak, yang mana itu masih tersedia dalam berapa banyak anggaran yang kita miliki. Nah, untuk uji kasus pada makalah ini, saya akan menggunakan tabel buah sebagai berikut yang didapat dari harga.top dan nyonya.com, yang mana website tersebut memberikan list harga buah per kilonya. Nah, untuk pada kasus ini saya menyediakan anggaran sebesar 50.000, dan dalam program yang saya rancang, harga buah dijadikan sebagai weight dan berat buah dijadikan sebagai value, dan juga anggaran yang tersedia tadi akan dijadikan sebagai kapasitas knapsack. Nah, setelah saya melihat data tersebut dimasukkan ke dalam program, maka inilah hasil yang akan didapatkan. Nah, pada greedy by weight yang mengurutkan bobot yang paling kecil terlebih dahulu, mendapatkan 4 jenis buah dengan berat keseluruhan buah yaitu 2,75 kg, yang mana anggaran yang dikeluarkan yaitu Rp30.250, yang memiliki sisa Rp19.250. Yang untuk yang selanjutnya itu greedy by profit. Greedy by profit mengurutkan profit atau value dari yang terbesar ke terkecil, yang mana greedy by profit memiliki jumlah jenis buah yaitu 3 jenis buah yang memiliki berat keseluruhan buah yaitu 2,25 kg, dan anggaran yang dikeluarkan yaitu Rp49.300 dengan anggaran tersisa yaitu Rp700. Dan yang selanjutnya itu greedy by density. Greedy by density mengurutkan rasio berat dan profit dan berat, sehingga mendapatkan 4 jenis buah dengan berat keseluruhan buah yaitu 3,25 kg, dan anggaran yang dikeluarkan yaitu Rp39.100, dan anggaran tersebut tersisa Rp10.900. Nah, dari hasil tersebut didapatkan tabel sebagai berikut, yang mana greedy by density menunjukkan total anggaran rendah, total berat buah yang cukup tinggi, dan keberagaman buah yang banyak yaitu 4 jenis buah. Dan greedy by weight memiliki total anggaran terendah yaitu Rp30.250, namun total berat buah sedikit lebih rendah daripada greedy by density. Nah, untuk greedy by profit sendiri hanya memasukkan 3 jenis buah dan memiliki total anggaran paling besar yaitu Rp49.300. Nah, dari hasil pembandingan tersebut saya mendapat kesimpulan bahwa 3 algoritma greedy tersebut memiliki perbedaan pada total berat buah, total anggaran, dan keberagaman buah. Algoritma greedy by density memberikan hasil yang terbaik dengan total berat buah tinggi dan berat buah tinggi dan anggaran rendah. Algoritma greedy by weight lebih optimal untuk anggaran rendah meskipun dengan sedikit mengorbankan pada berat buah dan keberagaman buah. Namun ada beberapa faktor yang menunjukkan bahwa algoritma greedy ini tidak sepenuhnya optimal. Setelah saya lakukan beberapa kali percobaan, algoritma greedy mengeluarkan hasil yang berbeda-beda dan kadang tidak optimal. Oleh karena itu, algoritma greedy ini belum sepenuhnya optimal dalam pemecahan masalah knapsack pengoptimalan anggaran sebuah, dan mungkin diperlukan pendekatan atau algoritma lain untuk menghasilkan hasil yang lebih efisien dan optimal. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.